ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن محمدا عبده ورسوله Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tak lupa juga kita haturkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya yang hadir di sini termasuk dalam golongan umat beliau yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin peserta yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat berjumpa di malam hari ini, Jumat 21 Oktober, yang insya Allah diberkahi. Kita berkumpul dalam acara webinar sharing session takaful umum, yang merupakan rangkaian agenda yang diselenggarakan oleh takaful umum, yang merupakan rangkaian agenda yang dengan kolaborasi bersama instansi maupun influencer. Dalam webinar ini mengangkat tema ta'awun dalam asuransi syariah. Asuransi bukan sekedar proteksi. Webinar takaful umum kali ini merupakan kolaborasi bersama Kasih Lisensi Lingkar Studi Ekonomi Syariah UIN Jakarta. Insya Allah webinar ini akan dipandu dan dibersamai oleh saya selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Syaiful Akbar, mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan semester 5 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Juga saya sebagai staf divisi keilmuan atau kalau di kami sebutannya Education and Science Kasih Lisensi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, itu perkenalan dari saya. Selanjutnya mungkin izinkan menyampaikan rangkaian webinar pada malam hari ini nih. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan dari takaful umum. Selanjutnya ada sambutan dari Kasih Lisensi UIN Jakarta. Selanjutnya ada penyampaian materi, ada penyampaian informasi, pengenalan asuransi PA siswa dan takaful yang partnership. Selanjutnya ada penyampaian informasi mengenai program kerja eksternal dari Kasih Lisensi UIN Jakarta. Selanjutnya ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada dokumentasi dan penutupan. Baik, sebelum memasuki acara lebih lanjut, izin saya menghimbau beberapa hal kepada hadirin peserta sekalian. Yang pertama, peserta diharapkan menyalakan kamera jika tidak ada kendala, dan dilarang keras mengganggu ketertiban berlangsungnya acara. 2. Peserta memperhatikan dan mencatat materi dengan seksama. 3. Niatkan untuk ibadah dan menuntut ilmu supaya bernilai kebaikan. Yang keempat, peserta menggunakan pakaian yang sopan. Dan yang kelima, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan bertanya pada sesi tanya jawab. Silakan menggunakan fitur raise hand dan akan saya persilakan. Dimulai dengan perkenalan singkat dan mengajukan pertanyaannya. Pertanyaan harus relevan dengan materi yang disampaikan. Jika tidak relevan, saya selaku moderator akan beralih ke peserta lain yang ingin bertanya. Selanjutnya, mari kita buka webinar ini secara bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kepada rangkaian acara selanjutnya, yaitu sambutan dari takaful umum yang akan disampaikan oleh Kak Filia Anandita, Agency and Captive Department Head. Kepada beliau, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih kepada Mas Syaiful Akbar ya selaku moderator pada acara literasi dan inklusi kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh peserta webinar kita pada acara malam hari ini ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini, malam ini kita semua dapat berkumpul walaupun memang masih secara online ya. Nah, mudah-mudahan itu tidak mengurangi rasa syukur dan nikmat kita. Oke. Baik, kepada yang saya hormati, di sini ada Ibu Profesor Dr. Ais Amalia MAG selaku pembina lisensi UIN, kemudian Ketua Lisensi Saudara Raffi Alamsyah, dan kemudian moderator kita pada malam hari ini yaitu Saudara Syaiful Akbar, serta kepada yang saya hormati Bapak Fajar Nindyo selaku Wakil Manajer Institut Takaful, kemudian Mbak Fiona Naomi selaku IT Digital Marketing Takaful Umum, serta seluruh rekan-rekan panitia pendukung berlangsungnya acara webinar lisensi UIN dan Takaful Umum. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa untuk seluruh
peserta ya, peserta webinar. Di sini juga ada peserta umum ya. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di acara webinar ini. Semoga dengan adanya webinar ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita. Dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Saudara Alamsyah ya, selaku moderator, bahwa tema kita pada malam hari ini terkait dengan ta'awun dalam asuransi umum syariah. Nah, di sini juga sebagai pembuka ya, nanti secara materi lebih lengkapnya oleh Pak Fajar ya. Di sini mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, asuransi umum gitu ya, kita sama-sama untuk memproteksi, tapi juga saya rasa untuk di asuransi syariah, kita bukan hanya untuk memproteksi harta benda yang kita miliki, tetapi dengan kita ikut berpartisipasi di asuransi syariah, kita juga bisa saling tolong-menolong. Karena ta'awun itu memang prinsip kita adalah saling tolong-menolong. Gitu. Baik, di sini saya rasa semua rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi, ataupun untuk rekan-rekan yang sudah bekerja gitu ya, saya harapkan inilah edukasi yang kita sampaikan gitu ya, edukasi yang kita sampaikan mudah-mudahan dapat merubah mindset kita, merubah sikap kita mulai malam hari ini untuk mengenal apa itu asuransi umum. Memang orang selalu berpikir kita tidak perlu asuransi gitu ya, kita tidak perlu proteksi, tetapi kita tidak pernah tahu musibah itu bisa datang kapanpun. Ya. Baik, mungkin itu saja sambutan dari saya untuk malam hari ini. Selamat menambah ilmu ya, menambah wawasan dengan pemateri yaitu Bapak Fajar Nindyo. Semoga juga kita semakin sukses ke depannya. Baik, terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Filia atas sambutannya. Selanjutnya yaitu penyampaian sambutan dari pihak KSI Lisensi UIN Jakarta yang akan diwakilkan oleh Kak Zidan Akbar Wiguna. Kepada beliau waktu dan layar dipersilakan. Baik, bismillah. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya, moderator? Jelas. Kak. Baik, yang terhormat sebelumnya Mbak Filia Anandita selaku perwakilan dari PT Takaful Umum ya, Agency and Captive Department Head. Yang terhormat juga Prof. Isa Malia selaku pembina kami, pembina KSI Lisensi Unsyarif Hidayatullah Jakarta. Yang terhormat Pak Fajar Nindyo. Selamat malam Pak, salam kenal. Selaku pembicara ya, Risk Engineering Specialist ya, wakil manajer dari Takaful Institute, dan juga teman-teman KSI Lisensi yang saya banggakan, dan seluruh peserta, teman-teman semua yang mengikuti agenda ini sampai akhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji kami panjatkan ya, kita panjatkan kepada Allah yang mana telah memberikan kesempatan yang terutama adalah sehat walafiat ya teman-teman semua di sini, sehingga kita bisa mengikuti kajian Takaful Umum bagaimana ta'awun dalam konsep asuransi syariah. Semoga setelah kajian ini kita semua teredukasi dan juga tentunya mendapat insight yang banyak ya. Amin amin ya rabbal alamin. Salat serta salam marilah kita panjatkan puja dan puji kita atas karunia Rasulullah. Salat serta salam, marilah kita panjatkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik, Mbak Filia, Pak Fajar, dan teman-teman semua, saya mewakili teman-teman KSI Lisensi Unsyarif Hidayatullah Jakarta, kebetulan mewakili ketua dari ketua lisensi ya, Raffi Alamsyah. Perkenalkan, saya Zidan Akbar selaku koordinator keilmuan atau disebut Education and Science di KSI Lisensi Unsyarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah sedang terlaksana ya program yang memang sebelumnya diinisiasi oleh pihak Takaful Umum dan mengkolaborasikannya dengan teman-teman KSI Lisensi, dan kami sangat menyambut dengan baik ini
karena memang itu sesuai dan relevan dengan kajian yang akan kami lakukan gitu. Dan salah satu materinya juga menarik, bagaimana mengangkat tentang konsep ta'awun dalam asuransi syariah ini. Semoga dengan adanya kajian yang kita selenggarakan, dikolaborasikan ini menjadi sebuah wasilah ataupun sebuah pilar edukasi ya, mengenai dan meningkatkan awareness kita semua tentang bagaimana sih konsep asuransi syariah itu sendiri. Seberapa pentingnya kita tahu dan kelak nantinya langsung inklusi gitu loh. Langsung turun ikut melaksanakan juga berpraktik di asuransi syariah ini. Oleh karena itu kami mengajak ya teman-teman semua untuk bisa menyaksikan ini sampai akhir nanti. Ada narasumber kita yang pastinya sangat berkompeten dan sangat bisa menjelaskan tentang semua hal ini, yaitu Pak Fajar Nindyo. Semoga teman-teman semua juga bisa mengikuti sampai akhir, dan nanti tentunya ada 5 penanya terbaik ya, insya Allah itu jadi penyemangat teman-teman semua. Mungkin itu cukup sekian, mohon maaf kiranya semisal nanti di tengah perjalanan ada kekurangan dari kami teman-teman kasih lisensi ataupun lainnya, dan terima kasih sudah berkolaborasi mengadakan kajian takaful tentang asuransi syariah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Zidan selaku perwakilan untuk sambutan dari Kasih Lisensi. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke sesi penyampaian materi. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada webinar pada malam hari ini. Baik, narasumber kita pada malam hari ini yaitu nama Pak Fajar Nindyo, tempat tanggal lahir Purwokerto 23 Oktober 1975. Beliau merupakan lulusan dari Sarjana Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung. Beliau juga mengenyam pendidikan profesi asuransi pada 2008, AAAIK, Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian oleh AAMAI, pada 2019 ICMOU, Indonesian Certified Motor Underwriter oleh LSP AAMAI, juga pada tahun yang sama ada CLI, Certified in Life Insurance oleh AAMAI, lalu yang terbaru pada tahun 2021, pendidikan ICPU, Indonesian Certified Property Underwriter oleh LSP AAMAI, juga pada tahun yang sama ICEU, Indonesian Certified Engineering Underwriter oleh LSP AAMAI. Pengalaman kerja beliau pada 2002 sampai dengan 2016 bekerja di PT Asuransi Takaful Umum sebagai Underwriting Senior Staff Marketing Office Manager. Lalu pada 2016 sampai 2019 di PT Asuransi Takaful Umum juga pada Risk Engineering Assistant Manager, Head of Underwriting and Reinsurance Agency Development Specialist. Lalu pada tahun 2020 sampai 2021 pada PT Mitra Penjaminan Nasional sebagai manajer, dan juga yang terbaru pada tahun 2021 sampai sekarang PT Asuransi Takaful Umum, Wakil Manajer Takaful Institute and Risk Engineering Specialist. Oke, itu tadi terkait profil singkat dari narasumber kita yang Masya Allah dan Insya Allah pakar pada bidangnya. Izinkan saya untuk menyapa. Assalamualaikum, selamat malam Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Akbar. Alhamdulillah sehat. Apa kabarnya nih Pak? Ya? Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Semoga sehat Alhamdulillah. teman ya di sini. Semoga Bapak dan keluarga senantiasa diberi nikmat iman, Islam, dan sehat ya Pak. Baik, terima kasih. Amin. Baik, ini sebelumnya sapaan biasanya Pak Fajar ya Pak? Iya, nggak apa-apa. Oke, baik. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, kita langsung masuk saja ke pembahasan mengenai topik kita, yaitu ta'awun dalam asuransi umum syariah. Asuransi bukan sekedar proteksi, yang dilanjut dengan pengenalan asuransi PA siswa dan takaful yang partnership. Silakan Bapak, waktunya selama 38 menit ke depan, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Akbar. Mungkin nanti sekalian minta tolong Mbak Naomi untuk share screen ya. Saya berbagi tugas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan nikmat sehat serta iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bersilaturahmi terutama dengan teman-teman dari UIN Jakarta ya. Saya sampaikan salam hormat pada
pembina lisensi, kemudian ketua lisensi, dan juga tidak lupa moderator pada malam hari ini. Jadi ini adalah topik yang beberapa hari yang lalu saya terima dari teman-teman panitia UIN dan juga dari teman-teman Takaful, dan cukup menarik juga karena yang diangkat ini adalah istilah yang mungkin sebenarnya masih agak kurang begitu familiar ya. Kalau asuransi syariah mungkin sering kita dengar, tapi bahwa pengertian ta'awun mungkin ada beberapa yang masih kurang begitu familiar mendengar istilah ini. Jadi ini seperti back to basic sebenarnya, bahwa asuransi syariah ya sebenarnya adalah berbasis kepada ta'awun itu. Mungkin langsung ke slide berikutnya untuk memperjelas penjelasan saya. Jadi kita kembali kepada konsep yang ada ya, bahwa sebenarnya asuransi syariah itu salah satu perbedaan utama dibanding dengan asuransi konvensional adalah berdasarkan landasan hukum, di mana di dalam asuransi syariah atau kita istilahkan di sini ta'awun itu adalah menggunakan konsep yang sesuai dengan syariat Islam, dalam hal ini adalah Al-Quran, Al-Hadis, dan juga karena memang asuransi syariah juga ada di Indonesia, maka selain kedua sumber tersebut, kita juga harus mengikuti ketentuan yang ada di dalam hukum positif. Nah, di sini kita kembali ke teori dasar bahwa ta'awun itu adalah sebuah konsep tolong-menolong yang memang diajarkan oleh agama Islam di dalam rangka membangun keharmonisan hubungan sosial dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi bisa dibaca di dalam Al-Quran ya, surat Al-Maidah itu cukup panjang juga di situ, tetapi intinya adalah bahwa di dalam kita berhubungan dengan sesama manusia, maka kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong. Di dalam hal ini adalah tolong-menolong dalam hal kebajikan ya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kemudian di sisi lain kita tidak boleh melakukan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi kuncinya sebenarnya di sini gitu. Kalau kita ingin berbicara tentang apa sih sebenarnya filosofi dan konsep dari ta'awun yang akan menjadi cikal bakal dari lahirnya konsep asuransi syariah. Selanjutnya boleh di-share kembali di halaman berikutnya. Silakan, Mbak. Jadi ini ada sebuah praktik juga yang berlaku di masyarakat Indonesia ya, sebagai negara yang mayoritas berpenduduk beragama Islam, bahwa mungkin juga di teman-teman sekalian juga di lingkungan RT atau RW sudah mengenal yang sejenis dengan ini ya. Jadi ini lokasinya ada di Desa Gambah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kalimantan Selatan, di mana ada sebuah masjid ya, Masjid Al-Aqrar. Ketuanya itu membuat ide yang dinamakan dengan syarikat kematian atau al-khairat gitu ya. Jadi tolong-menolongnya di sini adalah ketika ada anggota jamaah masjid yang meninggal dunia, kemudian tentu saja diperlukan berbagai urusan yang terkait dengan si jenazah tersebut. Sehingga ketua umum tersebut kemudian berinisiatif untuk membuat syarikat kematian, di mana setiap anggotanya itu akan membayar iuran ya, membayar iuran di sini sebesar Rp5.000. Kemudian nantinya ketika si jamaah tersebut meninggal, maka terdapat uang santunan kematian, dalam hal ini ditentukan sebesar Rp500.000. Nah, dari tahun ke tahun ternyata antusiasme masyarakat Muslim cukup banyak juga. Jadi di tahun 2019 kemudian anggotanya bertambah mencapai 3.000, dan di tahun 2020 anggotanya mencapai 15.000. Ini kan luar biasa ya. Nah, di sini juga menarik bahwa
setiap anggota Serikat Kematian itu akan diberikan semacam kartu anggota yang nanti ada barcode. Jadi ini sebagai identifikasi bahwa anggota tersebut memang betul terdaftar di dalam Serikat Kematian itu. Nah, di dalam hal ini juga ada pilihan ketika anggota Serikat Kematian meninggal, maka pihak dari ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan itu bisa memilih untuk memandikan jenazahnya apakah di rumah yang bersangkutan atau di Masjid Al-Aqsa. Jadi apa yang kita lihat di sini bahwa sebenarnya kearifan lokal yang didasarkan kepada konsep ta'awun itu sudah sebenarnya diberlakukan gitu di sebagian masyarakat Indonesia. Ini hanya saya cuplik di salah satu media saja ya. Dan saya yakin di tempat-tempat lain juga ada konsep yang sama dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak pengurus Masjid Al-Aqsa tersebut. Selanjutnya, di slide berikutnya kita akan coba lihat konsep ta'awun ini di dalam fatwa DSN MUI. Jadi ta'awun yang menjadi cikal bakal dari konsep asuransi syariah kemudian dituangkan di dalam Pedoman Umum Asuransi Syariah nomornya nomor 21 DSN MUI /10 2001. Ini merupakan fatwa pertama dari Dewan Syariah Nasional MUI terkait dengan asuransi syariah. Jadi asuransi syariah itu pada dasarnya bisa disebut juga dalam 3 terminologi ya, 3 term atau 3 istilah. Yang pertama itu adalah takmin, kemudian yang kedua takaful, dan yang ketiga tadamun. Sehingga ketika judul topiknya kan tadi tahun ya, nanti akan di-combine lagi istilahnya lebih sempurna adalah at-takmin at-ta'awuni gitu ya. Jadi tidak sekedar ta'awun, karena ta'awun tadi lebih kepada konsep yang belum terlembaga. Kemudian ada istilah asuransi syariah lain yaitu at-takmin, maka keduanya kemudian bisa di-combine menjadi sebuah istilah yaitu at-takmin at-ta'awuni atau konsep asuransi syariah yang berbasis kepada tolong-menolong. Nah, kita akan bahas secara singkat saja di sini bahwa fatwa DSN MUI itu menyatakan bahwa asuransi syariah dapat disebut juga sebagai takmin, takaful, atau tadamun. Jadi takmin di dalam bahasa Arab itu adalah dapat diartikan di Indonesia itu sebagai asuransi, ya. Jadi istilahnya at-takmin. Sehingga di dalam rezim istilah asuransi syariah, kalau di Timur Tengah itu lebih dikenal dengan istilah ini, at-takmin gitu ya. Tapi kalau di Asia Tenggara, terutama di Malaysia sebagai pelopor asuransi syariah, mereka lebih familiar dengan menggunakan istilah takaful gitu. Tapi intinya sama di sini sebenarnya, bahwa dua-duanya bermakna sebagai asuransi syariah. Nah, kata at-takmin ini berasal dari kata amana yang memiliki arti memberikan perlindungan, kemudian ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Jadi dasar hukum di dalam Al-Quran itu ada di Quran surat Al-Quraisy ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Jadi yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Jadi di sini ada fungsi bahwa takmin itu hadir untuk memberikan rasa nyaman dan juga ketenangan ya terhadap apapun yang mungkin akan kita alami. Dan memang fungsi asuransi kan seperti itu. Jadi asuransi hadir untuk memberikan rasa nyaman, rasa aman kepada si peserta atau tertanggung. Nah, kemudian di sini secara istilah takmin dapat didefinisikan sebagai mekanisme di mana seseorang yang membayar sejumlah uang secara mencicil dengan maksud agar ia dan ahli warisnya akan mendapatkan sejumlah uang sebagaimana perjanjian yang telah disepakati
dan atau orang itu mendapat ganti rugi atas hartanya yang hilang. Nah, kalau takmin dapat diasosiasikan dengan asuransi, maka penanggung atau perusahaan asuransi boleh disebut sebagai muamin dan tertanggungnya itu sebagai muaman lahu. Selanjutnya ada dua definisi lain yang terkait, nanti di slide selanjutnya boleh dibuka, Mbak. Jadi ada takaful. Takaful sendiri memang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran, tetapi kita bisa melihat kata yang seakar dengan kata takaful, yaitu kafala. Kita bisa lihat di Quran surat Al-Imran ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria. Dan seterusnya ya. Jadi di sini ada kata-kata wakafalaha. Boleh balik di slide sebelumnya ya. Untuk yang takaful tadi, ada akar katanya itu di dalam Quran surat Al-Imran ayat 37, kafala. Di sini juga memiliki arti yang relatif sama dengan at-ta'min tadi, yaitu memelihara. Memelihara itu kan dalam arti agar si orang tersebut memiliki rasa aman ya. Jadi saling memelihara antara sesama muslim dengan landasan saling menyayangi di antara mereka. Nah, inilah yang kemudian kata takaful itu dipakai sebagai sebuah entity dari perusahaan asuransi syariah yang berlaku di berbagai negara, terutama awalnya adalah di Malaysia. Baru yang ketiga, di halaman berikutnya ada penjelasan lain terkait dengan takaful. Silahkan, Mbak. Jadi, saya kutip definisi yang disampaikan oleh ahli ekonomi Islam, Muhammad Maksum Billah, di dalam bukunya Principles and Practice of Takaful and Insurance Compare. Jadi saya memang punya fotokopiannya ya di sini. Jadi saya bacakan langsung artinya ya di sini. Jadi takaful itu kalau dari sudut pandang ekonomi berarti saling menanggung yang dilakukan oleh sekelompok orang yang hidup di dalam komunitas yang sama terhadap risiko yang menimpa kehidupan seseorang, properti atau bentuk lain yang bernilai. Nah, Muhammad Maksum Billah kemudian menyampaikan bahwa takaful itu dapat juga disebut sebagai asuransi gotong royong atau cooperative insurance. Ya. Next, di terminologi yang ketiga, yaitu tadamun. Mungkin boleh di-share. Jadi, tadi ada terminologi yang terkait dengan asuransi syariah itu yang pertama adalah takmin, kedua adalah takaful, dan yang ketiga adalah tadamun. Jadi ini masih saya mengutip beberapa fatwa DSN MUI 2001. Tadamun juga memiliki arti yang mirip-mirip ya. Jadi dari kata damana yang berarti saling menanggung. Jadi diistilahkan tadamun ini berarti seseorang yang menanggung untuk memberikan sesuatu kepada orang yang ditanggung berupa pengganti baik uang atau barang karena adanya musibah yang menimpa tertanggung dengan tujuan untuk menutupi kerugian atas suatu peristiwa atau musibah. Next, jadi DSN MUI kemudian menyimpulkan bahwa asuransi syariah ya sama dengan pengertian dari at-ta'min, kemudian takaful dan juga tadamun. Boleh di halaman berikutnya. Kemudian di dalam sebuah referensi terdapat dua jenis at-ta'min atau asuransi. Ini menurut ulama kontemporer, boleh di halaman sebelumnya. Wahbah Suhaili, halaman sebelumnya, Mbak. Jadi kita sebelum masuk ke pembahasan tentang akilah, kita akan menyampaikan dulu tentang konsep di dalam at-ta'min itu kemudian dapat diaplikasikan ke dalam dua bentuk. Halaman berikutnya. Jadi ada at-ta'min atau ini di halaman berikutnya.
Next. Nah, ini jadi ya kenapa di sini perlu saya sampaikan ya, teman-teman. Jadi pada dasarnya memang At-Ta'min kemudian akan dapat dikategorikan ke dalam dua jenis ya, karena di dalam perjalanan waktu ada yang masih bersifat benar-benar murni tolong-menolong, tetapi ada satu lagi yang bersifat komersial. Itu ada dua ya. Jadi yang pertama At-Ta'min At-Ta'awuni, kemudian yang kedua adalah At-Ta'min At-Tijari gitu. Jadi satu yang masih bersifat non komersial, yang masih murni tolong-menolong, tidak ada unsur adanya mendapatkan keuntungan. Kemudian yang kedua adalah dikomersialisasi ke dalam sebuah bisnis. Nah, kemudian ada teori lain yang di sini Al-Aqilah itu sebagai embrio dari konsep At-Ta'min. Jadi ini di dalam kebiasaan suku Arab pra-Islam itu sudah dikenal namanya istilah Aqilah ya. Jadi apa yang dimaksud dengan Aqilah? Kalau ada anggota suku, jadi biasanya suku-suku Arab di masa sebelum kedatangan Islam itu kan sesuatu hal yang biasa terjadi pertikaian ya antara satu suku dan suku yang lain. Ketika terjadi pertikaian antar suku, kemudian ada anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, maka di dalam kesepakatan dari para pemimpin klan di saat itu ya, para pemimpin suku Arab itu ada sebuah kesepakatan bahwa dari keluarga terdekat si pembunuh itu wajib untuk membayarkan diat atau uang denda ya. Uang dendanya disebut sebagai uang darah atau blood money. Fungsinya adalah sebagai kompensasi yang diberikan kepada keluarga atau ahli waris dari terbunuh. Nah, Dr. Muhammad Muhsin Khan kemudian mengatakan bahwa Aqilah itu dapat diartikan sebagai asobah. Asobah itu ya sama dengan Aqilah ini, istilahnya adalah orang yang memiliki hubungan kekerabatan dari pembunuh. Atau ada yang menyatakan secara spesifik adalah pembunuh gitu ya. Jadi masih berkaitan erat secara hubungan kekeluargaan gitu. Nah, dengan demikian ide utama dari Al-Aqilah itu adalah adanya suku Arab yang harus siap memberikan kontribusi finansial ya kepada pembunuh kepada si terbunuh atas nama keluarga pembunuh. Baik, jadi nanti di slide berikutnya boleh di-share. Di halaman berikutnya. Next, Mbak. Next slide, silahkan. Jadi nanti kita akan lihat bagian. Nah, di sini ada sebuah penggambaran dari apa yang dilakukan oleh suku Arab pada saat itu. Ke halaman gambarnya dulu, Mbak. Sebelumnya yang tadi, yang Al-Aqilah di saat pra-Islam ya. Di halaman sebelumnya. Nah, di sini kita lihat sebagai bentuk deskripsi dari konsep Al-Aqilah bahwa ke halaman sebelumnya, halaman berikutnya maaf, yang ada gambar. Nah, di sini kita lihat ada sebuah konsep yang mirip dengan konsep asuransi atau At-Ta'min, yaitu ketika si suku A ini bertikai dengan suku B, kemudian suku B-nya terbunuh, maka dari keluarga terdekat si pembunuh atau disebut juga Aqilah diwajibkan untuk membayarkan diat berupa blood money atau uang darah kepada ahli waris terbunuh. Sehingga banyak kemudian scholar atau ahli ekonomi Islam yang merujuk kepada konsep Al-Aqilah ini sebagai embrio dari konsep asuransi atau At-Ta'min ya. Bahwa premi itu adalah kesiapan untuk membayarkan dari blood money itu. Itu dapat dianalogikan sebagai premi. Kemudian ganti ruginya sendiri, yaitu berupa uang darah, itu dapat dianalogikan sebagai indemnity di zaman sekarang atau ganti rugi.
Next, itu adalah konsep al-aqilah yang dilakukan di masa pra-Islam. Selanjutnya, kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam masa risalah beliau. Jadi ada sebuah hadis dari riwayat Bukhari yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, berselisih dua orang wanita dari suku Husail. Kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW atas peristiwa tersebut. Lalu Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin adalah pembebasan seorang budak, laki-laki atau perempuan. Lalu ganti rugi atas kematian wanita adalah dengan uang darah atau blood money yang dibayarkan oleh akilahnya atau kerabat dari orang tua dari laki-laki si pembunuh. Kita akan coba lihat deskripsinya ya, gambarannya seperti yang tadi. Next. Di slide berikutnya, kita akan lihat bagannya. Jadi apa yang dilakukan atau diaplikasikan di zaman Rasulullah SAW pada dasarnya masih mengadopsi konsep al-aqilah. Jadi kalau yang tadi itu adalah pertikaian di antara dua orang saja ya, terutama laki-laki. Nah di sini di masa Rasulullah SAW ada sebuah kasus ketika dua orang wanita sama-sama suku Husail bertikai. Yang satu ini yang terbunuh itu ternyata mengandung janin ya, yang sebelah kanan yang berwarna hijau itu. Jadi pihak yang terbunuh ini itu tidak hanya si wanitanya, tetapi juga janin yang sedang dikandungnya. Nah, kemudian Rasulullah SAW membuat aturan main bahwa untuk meninggalnya janin itu harus dilakukan ganti rugi berupa pembebasan budak, baik laki-laki atau perempuan. Sedangkan atas meninggalnya wanita tersebut yang sedang mengandung itu sama dengan konsep al-aqilah yang dilakukan di masa pra-Islam, yaitu berupa uang darah atau blood money. Next. Jadi ini pada intinya bahwa praktek yang dilakukan di zaman pra-Islam itu kemudian diteruskan lagi di zaman Rasulullah SAW dengan modifikasi. Nah, kemudian di dalam sejarahnya bahwa fatwa-fatwa asuransi yang terkait dengan syariah di dunia itu bisa kita lihat perjalanannya atau timeline-nya ya. Jadi mulai tahun 1900 itu ada Grand Mufti dari Mesir, Muhammad Al-Bashir, dan juga Syekh Muhammad Abduh, yang mengeluarkan dua fatwa terkait dengan keberadaan atau validitas dari asuransi. Ya. Kemudian di tahun 1906, Syekh Muhammad Baqir, Mufti dari Mesir juga mengeluarkan fatwa yang sama terkait dengan asuransi. Selanjutnya di tahun 1926, di Mesir, Islamic Supreme Court mendeklarasikan atau menyampaikan bahwa asuransi life ya untuk konvensional itu melanggar konsep-konsep yang ada di dalam syariah Islam. Nah, selanjutnya di tahun 1965 ada konferensi Liga Muslim di seluruh dunia yang juga menyampaikan bahwa untuk asuransi konvensional dikatakan bertentangan dengan syariah, yang diikuti kemudian pelarangan yang sama oleh Fatwa Komite of Al-Azhar di tahun 1968. Nah, di 1969, Islamic Fiqh Academy of Muslim World League kemudian juga melarang adanya asuransi komersial. Tahun 1976-77, ini peristiwa yang juga terjadi secara internasional. Jadi di situ pertama adalah ulama dari Saudi itu menyatakan fatwa tentang asuransi, di mana di situ diberikan alternatif untuk asuransi itu adalah sebaiknya menggunakan prinsip kooperatif ya. Dan diikuti oleh pengeluaran isu yang sama oleh fatwa dari Majma' al-Fiqh of Muslim World League. Jadi Liga Muslim dunia juga mengeluarkan fatwa yang sama. Nah, kemudian di tahun 1985 konferensi yang kedua
dari OIC itu juga mengeluarkan deklarasi tentang asuransi komersial dan merekomendasikan penggantinya yaitu asuransi yang bersifat kooperatif. Next. Jadi itu adalah perjalanan dari lahirnya fatwa-fatwa asuransi di dunia. Nah, kemudian kita bandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia, fatwa asuransi syariah juga lahir di Indonesia, meskipun tidak lebih cepat dibanding apa yang terjadi di Timur Tengah sana. Di tahun 2001 itu keluar fatwa nomor 21 terkait dengan pedoman umum asuransi syariah. Kemudian 5 tahun setelah itu lahir 3 fatwa sekaligus ya di tahun 2006, yaitu fatwa nomor 51, kemudian fatwa nomor 52 dan fatwa nomor 53 yang terkait dengan akad-akad di dalam asuransi syariah. Nah, di perjalanan 2006 sampai 2022 ini cukup lama, meskipun kemudian di 2011 diselipkan ada fatwa khusus, yaitu terkait dengan pengembalian kontribusi tabaruk bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Nah, baru terakhir ini di 2022 lahir fatwa nomor 148 terkait dengan reasuransi syariah. Ya. Jadi tidak hanya fatwa yang terkait dengan asuransi syariah, di sini juga DSN MUI mengeluarkan fatwa terkait dengan reasuransi syariah. Selanjutnya, nah terkait dengan regulasi, karena tadi bahwa fatwa itu memang tidak mengikat ya secara regulasi, kita bisa melihat respon atas fatwa yang dikeluarkan oleh berbagai ulama itu kemudian juga direspon oleh beberapa negara, terutama negara Muslim. Sampai 2022 ya. Sekarang pukul kurang beberapa menit lagi. Saya akan cepat aja. Jadi yang pertama itu merespon adalah di Malaysia tahun 1984, kemudian juga di Timur Tengah, dan di 2015 itu di Kenya. Nah, termasuk di Indonesia di Undang-Undang Nomor 14 tahun Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 yang menyebutkan juga tentang asuransi syariah. Selanjutnya, Mbak. Waktunya tinggal beberapa menit lagi. Nah, di sini ada evolusi model takaful, ada beberapa model yang diperkenalkan. Memang sebenarnya ada banyak model ya. Ini hanya sekilas saja. Yang pertama adalah mudharabah yang sifatnya murni atau pure mudharabah model. Di sini partisipan itu memberikan kontribusi berupa tabaruk, kemudian tabaruk itulah yang nanti akan dikelola untuk membayarkan klaim, termasuk juga expenses. Kemudian karena menggunakan konsep mudharabah, maka si dana tabaruk itu diinvestasikan. Nah, takaful operator akan mendapatkan pendapatan itu berdasarkan dari nisbah bagi hasil dari hasil investasi. Tetapi atas surplus underwriting semuanya akan dikembalikan kepada partisipan. Itu adalah fase pertama, yaitu mudharabah murni. Next. Di fase kedua itu dimodifikasi menjadi modified mudharabah. Jadi di sini selain di depan itu pihak operator takaful mendapat upfront fee yang nomor 1 itu ya, kemudian seperti biasa bahwa kontribusi yang tabaruk itu dikelola dalam sebuah fund, kemudian di situ diinvestasikan. Nah, perbedaan dari mudharabah murni itu adalah bahwa di modifikasi ini selain pihak operator takaful mendapatkan hasil investasi, maka di sisi lain takaful operator juga akan mendapatkan underwriting surplus. Dan ini dilakukan pertama kali oleh Syarikat Takaful Malaysia ya, yang meleader atau meng-create fase kedua ini, yang kemudian diikuti oleh beberapa negara lain, termasuk di Indonesia, Bangladesh, dan Sri Lanka. Next. Di fase ketiga ada wakalah murni. Ini yang kemudian diadopsi juga di Indonesia, meskipun nanti ada modifikasi sedikit. Jadi wakalah murni ini berarti adalah sifatnya adalah bahwa operator itu mendapatkan fixed income berdasarkan dari bahwa dia sebagai wakil ya. Nomor 2 itu nanti di situ ada wakalah fee, kemudian investmentnya itu 100% tetap masuk ke dana kelolaan tabaruk, sehingga dalam hal ini takaful operator hanya mendapatkan adalah berdasarkan kepada fee karena dia mewakilkan pengelolaan dari risiko tersebut. Next.
Di fase ketiga ini ada 3 jenis yang nanti kita lihat. Yang 3B-nya ini adalah kombinasi wakalah dan mudharabah sehingga disebut sebagai hybrid ya. Jadi yang dimaksud hybrid di sini adalah bahwa selain ada wakalah fee atas pengelolaan yang sifatnya fix, maka pihak operator takaful juga akan mendapatkan bagi hasil dari investasi dari fund of tabarruk itu. Next, ada di masih fase ketiga ada 3C. Nah, inilah yang banyak yang dipakai atau diadopsi oleh perusahaan asuransi syariah di masa sekarang. Jadi di samping ada wakalah fee yang diperoleh secara fix, di sisi investment juga takaful operator akan mendapatkan bagi hasil atas hasil investasi. Kemudian di sisi lain ada performance fee, yaitu surplus underwriting dana tabarruk itu akan dibagi hasilkan antara takaful operator dengan pihak partisipan. Selanjutnya yang fase terakhir itu adalah fase yang ini masih jarang dipakai, yaitu terkait dengan wakaf. Ini belum banyak dipakai orang. Ini adalah sebagai alternatif untuk sebenarnya mereduksi beberapa permasalahan yang terkait dengan kesyariahan dari operasional perusahaan asuransi syariah atau takaful. Next. Nah, ini yang diaplikasikan di PT Asuransi Takaful Umum. Jadi, sudah habis ya. Oke. Mungkin untuk selanjutnya nanti bisa pada saat sesi tanya jawab untuk diteruskan ya apabila ada diskusi. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada MC. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Fajar atas pemaparan materinya mengenai ta'awun dalam asuransi umum syariah. Selanjutnya kita masuk pada sesi penyampaian informasi mengenai pengenalan asuransi PA siswa dan takaful yang partnership oleh takaful umum. Dipersilakan. Baik, lanjut mungkin di next slide-nya ya, karena ini menjadi satu. Jadi kami ingin memperkenalkan juga produk PT Asuransi Takaful Umum, ada banyak, ya sama juga dengan perusahaan asuransi syariah yang lain. Saya akan ambil contoh untuk produk personal accident. Next. Jadi kenapa produk takaful kecelakaan dari siswa? Karena ini memang relevan dengan usia dari rata-rata teman-teman di UIN ya, yang masih masuk di dalam kategori yang terakomodir di dalam produk ini, yaitu mereka yang berusia mulai dari 4 tahun sampai dengan maksimal 24 tahun. Jadi di sini apa yang dimaksud dengan takaful kecelakaan diri PA atau PA siswa ini adalah memberikan ganti rugi kepada peserta atau ahli waris ya kalau pesertanya mengalami kejadian kecelakaan sehingga menyebabkan diperlukan adanya beberapa biaya-biaya yang diperlukan. Mungkin bisa dilihat di halaman berikutnya untuk detailnya. Jadi di sini ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh di dalam tabel itu ada sekitar 8 manfaat. Kemudian pilihan kontribusi ya, pilihan kontribusi itu ada P10, P20, P25, P50 dan P100. Yang dimaksud P10 itu adalah menunjukkan kontribusi per pesertanya per tahun. Artinya P10 itu adalah 10.000 per peserta per tahun. Kemudian P20 berarti kontribusi per peserta sebesar 20.000 per tahun ya. Nah, yang paling besar itu adalah P100 atau 100.000 per tahun. Jadi di sini secara umum linear ya. Jadi semakin tinggi kontribusi yang diberikan maka akan semakin besar manfaat yang diperoleh. Nah, utamanya adalah meninggal dunia akibat kecelakaan. Sebagai contoh di P10 itu adalah 7.500 nanti akan diberikan kepada ahli warisnya. Selain itu tentu ada resiko ketika kecelakaan kemudian tetap itu juga menggunakan tabel ya, ada tabel tetapi maksimum di sini adalah sama dengan manfaat meninggal dunia yaitu 7.500. Kemudian ada biaya perawatan karena kecelakaan ini adalah maksimal 750.000. Kemudian ada santunan biaya pemakaman akibat kecelakaan 500.000. Di samping itu ada santunan kacamata kalau memang peserta memakai kacamata baik lensa maupun bingkai tentu saja akibat kecelakaan adalah 100.000. Kemudian santunan alat bantu mobilitas akibat kecelakaan ini kalau memang diperlukan alat bantu untuk mobilitas yaitu 100.000. Kemudian santunan biaya ambulan akibat kecelakaan adalah 100.000. Kemudian besar jaminan rawat inap per hari, tapi di sini memang dibatasi maksimal 7 hari selama periode 1 tahun yaitu sebesar 50.000. Jadi di sini saya rasa relevan dengan apa yang diperlukan juga oleh teman-teman juga ya mahasiswa itu biasanya
diharapkan berbagai macam resiko, terutama mungkin yang sering berangkat ya dari rumah menuju ke kampusnya dan sebaliknya, itu manfaat ini saya rasa juga nantinya akan memberikan proteksi tidak hanya kepada dirinya sendiri, namun juga kepada peserta lain ya, sesama peserta tadi di dalam konsep tahun itu. Nah, di sini yang menarik bahwa setiap 25 peserta itu, jadi kelipatannya ya, setiap 25 peserta siswa, kemudian ada free untuk guru, atau dalam hal ini mungkin dosen kalau di UIN. Ya, jadi kelipatan 25 adalah 1, dengan maksimal umur adalah 60 tahun. Jadi secara umum itu adalah produk yang ada di takaful umum terkait dengan biaya siswa. Selanjutnya ada program yang juga diinisiasi oleh Mbak Vili dan teman-teman di agensi. Jadi kita juga membuka takaful yang partnership. Jadi kesempatan di samping teman-teman mahasiswa juga mensiarkan Islam, juga ada pendapatan dari mitra ya, sebagai mitra. Jadi di sini ada program marketing eksekutif muda untuk takaful umum, jadi jam kerjanya juga fleksibel, bisa dimanapun, kapanpun, karena kami juga menggunakan sistem penerbitan polis secara online ya, by system, jadi tidak perlu polis secara manual gitu. Nah, benefit di sini bisa diperoleh antara lain penghasilan tambahan, kemudian ada ilmu marketing asuransi, yang biasanya kita share di dalam program itu adalah setiap dua minggu sekali ya, secara hybrid. Jadi teman-teman nanti bisa hadir langsung ke kantor atau mungkin by online. Kemudian juga ada relasi juga dengan banyak pihak, dan tentu saja nanti kita bekali juga dengan sertifikat-sertifikat yang terkait. Mungkin demikian teman-teman sekalian. Masih ada waktu atau ini ya? Kalau masih, saya akan kembali. Masih 2 menit sampai 8.30, Pak. 8.30 boleh. Kembali ke materi tadi, saya ingin menyampaikan bagan yang ada di PT Asuransi Takaful Umum. Jadi ini yang diaplikasikan di kami. Jadi model takaful atau takmin yang dipakai di PT Asuransi Takaful Umum adalah menggunakan wakalah mudharabah dengan performance fee ya. Jadi di sini ketika peserta menyampaikan maksudnya atau berniat untuk bertahun dengan sama peserta lain, ketika dia sudah memberikan kontribusi atau membayar kontribusi, maka di situ ada komponen ujroh dan tak baru ya. Nah, ujroh ini yang nanti akan dipakai sebagai salah satu dari pendapatan perusahaan. Jadi upfront fee-nya itu adalah berupa ujroh, karena akad yang kami pakai memang hybrid dalam hal ini, yaitu yang pertama ada wakalah sehingga ada ujroh, kemudian sisanya itu berarti tabaru. Tabaru ini boleh diinvestasikan, dan memang fatwa DSN MUI juga membolehkan tabaru untuk diinvestasi. Kemudian apabila ada hasil investasi, maka disepakati di dalam boarding juga ada sebagai akad ya, akad perjanjian dengan peserta itu, apabila terdapat hasil investasi di tabaru itu akan dibagi hasilkan antara kumpulan dana tabaru dengan perusahaan atau operator takaful dengan nisbah tertentu. Jadi yang poin nomor 2 ini menjadi pendapatan yang kedua bagi operator takaful. Nah, kemudian kumpulan dana tabaru inilah yang akan dipakai untuk melaksanakan beban-beban asuransi, terutama adalah untuk membayarkan klaim di antara para peserta. Di sisi lain juga ada porsi untuk distribusi ke pihak retakaful, karena memang asuransi syariah juga tidak lepas dari keberadaan dari reasuransi ya, atau retakaful, sehingga tabaru yang diterima oleh perusahaan asuransi juga nanti akan disesikan juga ke pihak retakaful. Itu yang menjadi beban juga di situ. Kemudian sisanya nanti akan menjadi cadangan kontribusi dan klaim. Nah, di dalam akhir atau ujung dari periode surplus underwriting, ketika dihitung kemudian terdapat surplus, surplus ini kan artinya dari dana tak baru kemudian dikurangi beban asuransi
masih terdapat kelebihan ya, makanya disebut surplus. Kalau memang terdapat surplus di akhir periode perhitungan surplus underwriting, maka diberikan opsi bahwa ada 3 pihak yang akan memperoleh bagian di situ atas surplusnya. Yang pertama adalah kepada operator takaful. Ini yang menjadi pendapatan ketiga, ya, pos pendapatan ketiga, yaitu dari bagi hasil atas surplus underwriting dari dana tabaru. Kemudian ada juga nisbah yang berikutnya adalah persentase yang akan diberikan kepada peserta takaful secara individu dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur secara aktuaria ya, dan juga manajemen risikonya gitu. Misalkan peserta tidak ada klaim, tidak membatalkan periode asuransi di tengah periode, itu nanti pihak peserta itu berhak mendapatkan nisbah dari surplus underwriting dana tabaru. Nah, sisanya baru nanti akan kembali lagi masuk ke dalam kumpulan dana tabaru. Fungsinya adalah untuk memperkuat saldo dana tabaru, sehingga ini kan semacam dana abadi yang memang akan dipakai terus-menerus dari tahun ke tahun. Fungsinya tadi untuk bertahun dengan pihak peserta lain yang mengalami musibah. Jadi secara konsep atau teori, perusahaan asuransi syariah yang sudah lama berdiri tentu saja memiliki kelolaan dana tabaru yang semestinya lebih besar ya, karena saldonya itu akan terus-menerus mengalami kenaikan. Nah, baru dari aspek pendapatan perusahaan ini, nanti ada beban-beban perusahaan di sisi operator takaful, antara lain dipakai untuk fee atau komisi agen, karena tadi ya bahwa pemasaran asuransi syariah juga membutuhkan kemitraan, membutuhkan tim agen, maka ada juga fee kepada agen yang bergabung di perusahaan. Kemudian ada juga beban yang akan dibayarkan kepada retakaful operator, karena dalam hal ini kita juga pasti akan membutuhkan pihak lain dalam hal ini, yaitu perusahaan asuransi syariah, sehingga ada ujroh yang juga diberikan kepada pihak retakaful operator. Dan juga nanti ada biaya-biaya lain, ya, OPEX, di sini ada biaya lain. Nah, kemudian baru nanti di ujungnya itu akan menjadi keuntungan dari perusahaan. Nah, di sini ada court. Jadi court itu memang sudah difatwakan oleh MUI dalam hal bagaimana misalkan ternyata kumpulan dana tabaru itu tidak mencukupi ya, di dalam periode tertentu terjadi defisit ya, bukannya surplus tapi ternyata defisit. Di dalam kondisi ini, meskipun sebenarnya di dalam teori yang murni bahwa takaful takmin atau ini itu pihak yang mengelola itu sebenarnya tidak berkewajiban dalam hal apakah terjadi defisit atau surplus, karena kan konsepnya sebenarnya risk sharing ya. Risk sharing berarti ada kemungkinan ada untung, ada rugi gitu. Nah, di dalam hal ini karena memang sudah diatur di dalam regulasi dan juga untuk memastikan bahwa kepentingan dari peserta itu tidak akan terlewatkan atau terabaikan, maka dari pihak DSN MUI plus juga dari regulator itu menyatakan bahwa perusahaan asuransi syariah atau operator takaful wajib untuk memberikan qard atau pinjaman ya, pinjaman yang sifatnya sementara kepada dana tabaru ini. Yang nantinya karena ini berupa pinjaman yang tidak komersial, ketika dana tabaru itu kemudian tercapai surplus, dia kembali kepada posisi surplus, tidak terjadi defisit lagi, maka pinjaman qard tadi harus dikembalikan lagi ke pihak perusahaan. Jadi seperti itu ya teman-teman, apa yang berlaku di dalam pengelolaan dana asuransi syariah, dan saya rasa ini juga banyak dipakai atau diaplikasikan di perusahaan asuransi lain, terutama yang berbasis general insurance ya. Kalau yang life insurance mungkin agak berbeda ininya konsepnya. Mungkin itu ya yang bisa dapat saya tambahkan dari beberapa presentasi yang sudah saya sampaikan ke teman-teman. Nanti mungkin bisa dilanjut ke sesi diskusi barangkali. Terima kasih. Baik, itu tadi penyampaian materi mengenai ta'awun dalam asuransi bank syariah dan juga pengenalan nih asuransi beasiswa dan takaful yang partnership. Rangkaian selanjutnya yaitu pengenalan program kerja eksternal dari Kasih Lisensi Jakarta
yang akan disampaikan oleh Kak Raffi Alamsyah. Kepada Kak Raffi, waktu dan layar dipersilakan, Kak. Oke, tes. Suara saya terdengar? Ada, Kak, jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin langsung ya. Mungkin kita sedikit memperkenalkan nih organisasi kita, yang mana alhamdulillahnya Takaful Umum mau berkolaborasi dengan kami ya. Sebelumnya izin dulu kepada Pak Moderator dan juga Pak Pemateri dan juga teman-teman semua. Oke, kita ini dari lisensi ya, hasil lisensi kelompok studi ekonomi Islam, lingkaran studi ekonomi syariah, yang mana memang organisasi LSO, lembaga semi otonom yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang memang kegiatan kami lingkupnya ini berfokus di keilmuan. Oke, next mungkin. Oke, ini core value kita, di mana ada ukhuwah, dakwah, dan ilmiah. Kalau digabung jadi menjadi ukhuwah dalam dakwah bernuansa ilmiah, ini menjadi core kita dalam berorganisasi kita ini. Jadi kita nilai-nilai inilah yang mengawasi, yang mendasari kegiatan kita semua. Oke, next. Mungkin ini ada beberapa kegiatan ya, dari mungkin keilmuan kita, ada kelas pintar kita, ada digital marketing. Jadi emang banyak juga kita menyerap ilmu-ilmu dari lembaga-lembaga lain selain Takaful. Next. Ada Kaspin KTI, ada studi banding antar perguruan tinggi, ada berbagi. Next. Ini kegiatan-kegiatan kita pernah main juga ke OJK, pernah main juga kita ke SMK 20, karena emang kita kegiatannya belajar bareng dan dakwah sama-sama ya. Next. Ini juga kita beberapa kali bertemu dengan beberapa tokoh ekonomi syariah, yang di bawah ada Pak Adi Warman Karim. Kita juga sering mengundang beliau dalam pembicara kita. Next. Ini kegiatan regional kita jadi di KC ini nggak sendiri ya, tapi bergabung dalam FOSE, Forum Silaturahmi Ekonomi Islam, yang mana ini ada sekitar 260 KC lain di kampus lain. Jadi emang organisasi kita ini sangat luas cakupannya. Next. Ini presentasi kami. Next. Ini lanjut. Next. Presentasi kami. Ini presentasi yang terbaru 2022-2023. Alhamdulillah kita ada beberapa juara yang kami dapatkan. Next. Oke, ini mungkin quotes yang bisa kita pakai semua ya. Ketika aku berdiri untuk ekonomi Islam, maka aku berdiri dan yang benar. Ketika aku berjuang untuk ekonomi Islam, maka aku adalah pejuang kebenaran. Bismillah, kita semua di sini lagi berjuang nih. Jadi pejuang kebenaran, di mana emang salah satu tujuan kita semua ya untuk berdakwah di bumi ini. Next. Oke, mungkin sekian ya dari kami kasih lisensi. Terima kasih kepada pihak Takaful sudah mengajak kami untuk berkolaborasi dalam kegiatan webinar kali ini. Terus juga terima kasih untuk semua peserta. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dari semua acara ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, itu tadi terkait sesi penyampaian materi. Dari sana mungkin teman-teman sudah mendapat banyak insight dan ilmu baru, juga mendapat informasi-informasi baru mengenai beasiswa dan Takaful yang partnership, dan juga program kerja eksternal dari KC Lisensi UIN Jakarta. Selanjutnya nih kita masuk ke sesi tanya-jawab, dan seperti yang udah aku bilang di awal, pertanyaan yang dianggap itu adalah pertanyaan yang terhitung masuk di sesi tanya-jawab ya, bukan di awal, di sekarang. Dan tata caranya itu teman-teman bisa raise hand, nanti aku persilakan dari yang terlihat pertama kali di layar aku, juga pertanyaan yang disampaikan harus relevan ya. Oke, sebentar. Teman-teman nanti bisa mengajukan pertanyaan mulai dari memperkenalkan dirinya dan mengajukan pertanyaannya. Insya Allah sesi tanya jawab akan 20 menit ke depan. Ini yang pertama muncul pertama kali di layar aku ada Kak Putri Dwi Anjani. Boleh silakan Kak. Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat malam, perkenalkan nama saya Putri Dwi Anjani dari Politeknik Kalteks Riau. Pada saat ini kan kita nih terkena ancaman resesi. Nah, salah satu cara mengatasinya itu dengan menyimpan dana darurat, seperti berinvestasi atau
berasuransi. Nah, pertanyaan saya, apakah yang harus diutamakan terlebih dahulu, asuransi atau berinvestasi? Dan apakah dalam asuransi syariah, nasabah juga mendapatkan keuntungan seperti pada asuransi konvensional? Dan jika ada, bagaimana cara asuransi syariah dalam memperoleh keuntungan tersebut? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Dwi. Pak Fajar, ini mau ditampung dulu atau langsung dijawab, Pak? Mungkin langsung ya, Mas. Satu-satu aja Boleh, ya. Pak. Boleh, Baik, boleh. terima kasih Langsung. dari Mbak Putri Dwi Anjani ya, jauh nih dari Sumatera. Terkait dengan resesi ya, resesi ini kan cenderung kepada perputaran uang yang kemudian stagnan ya, tidak beredar gitu. Sehingga dalam hal ini apakah asuransi atau investasi? Sebenarnya tidak melihat resesi atau tidak. Kalau di kami kan terkait dengan asuransi ya. Kalau asuransi itu berkaitan dengan aspek bagaimana sebenarnya kita bisa mengantisipasi adanya kerugian akibat risiko yang ada. Kalau memang ternyata resesi itu bisa menimbulkan dampak yang signifikan terhadap munculnya berbagai macam risiko yang akan terjadi, maka tentu saja yang akan diprioritaskan adalah terkait dengan proteksi gitu. Tapi kalau sebaliknya bahwa resesi ini mungkin juga bisa dilihat sebagai istilahnya suatu sisi mata uang ya, ketika katakanlah properti turun gitu, mungkin bisa juga di situ langkah yang akan lebih diprioritaskan adalah melakukan investasi. Jadi cenderung kepada sebenarnya kebutuhan apa yang kita akan hadapi di situ. Apakah dari sisi resiko yang akan kita hadapi terkait dengan mungkin kejadian-kejadian yang tidak terduga ya, atau tadi secara investasi ternyata pada saat ini waktu yang tepat, misalkan properti sedang turun, kemudian di saat yang sama nanti kita ingin mendapatkan hasil dari investasi itu. Itu kembali kepada masing-masing. Nah, kemudian keuntungan asuransi syariah baik dari sisi peserta ya maupun operator. Kalau tadi kan sudah disebutkan, kalau aspek kepada peserta itu tentu saja adalah terkait dengan bagaimana dia tidak akan mengalami kerugian apabila dia mengalami suatu musibah ya, sehingga antara sama peserta itu bisa saling membantu di situ. Itulah keuntungannya. Tapi di sisi lain mungkin bisa jadi karena orang masih berpendapat bahwa kontribusi atau premi itu menjadi sebuah beban gitu. Jadi di sisi lain mungkin juga bagi yang bersangkutan tidak untung. Nah, sebenarnya di sini asuransi termasuk asuransi juga jangan dikaitkan dengan bahwa kita ingin mengambil sebuah keuntungan atau tidak, karena di situ bisa masuk ke dalam kategori bahwa kita melakukan perjudian gitu ya. Jadi kalau kita klaim berarti kita untung gitu. Kalau kita nggak klaim kita rugi. Konsep itu yang seharusnya harus dihindarkan. Jadi keuntungannya itu tadi sebenarnya kita merasa diri kita itu aman ya. Kalau dari pengertian takmin dan takaful serta tadamun itu kan bahwa asuransi syariah itu hadir untuk memberikan rasa aman kepada kita gitu. Nah, bagi operator takaful tadi sudah saya sampaikan dari beberapa model tentu saja ada aspek keuntungan di situ yang bisa diperoleh, namun dalam hal ini sumbernya itu akan nanti berbeda-beda antara satu model dengan model yang lain gitu, sehingga tidak bisa disamaratakan nanti. Mungkin yang perusahaan asuransi syariah yang satu menggunakan model yang A, kemudian perusahaan asuransi syariah yang lain menggunakan model yang lain. Tapi prinsipnya begitu ya, di asuransi syariah juga seharusnya antara operator takaful dengan peserta juga sama-sama sehat sebenarnya. Jangan sampai salah satunya mengalami kekurangan likuiditas gitu. Mungkin seperti itu ya Mbak Putri, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Fajar atas jawabannya. Kepada Pak Putri mungkin boleh di lower hand kalau udah ya. Baik, selanjutnya pada penanya kedua,
Silakan kepada Kak Dinda untuk on mic. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, maaf. Iya, oke. Mau nanya Pak, kalau misalnya ada tertanggung dari keluarga yang meninggal dunia itu, tapi kita dari pihak keluarganya nggak tahu di mana beliau menyimpan polis asuransinya itu. Nah, itu mana Pak cara buat mengajukan kepada pihak asuransi untuk mencairkan dananya? Iya. Ini pertanyaan yang sebenarnya menarik dan pernah saya bahas juga ya, karena pada saat itu saya pernah melakukan perjalanan dengan pesawat, kemudian ada saya mencoba mengambil ada proteksi asuransi kalau di situ. Nah, ternyata di dalam proses kita mengisi aplikasi itu tidak pernah disebutkan bahwa nanti ya yang akan menjadi ahli waris, ya menjadi ketika kita meninggalkan kemudian ahli waris yang akan memproses asuransi ya klaimnya itu, kecuali memang kejadiannya hanya kecelakaan biasa di mana kita hanya mungkin melakukan pengobatan ke rumah sakit tidak sampai meninggal. Tapi kalau meninggal kan ahli warisnya itu sebenarnya harus mengetahui bahwa si peserta atau tertanggung ya itu memiliki polis. Dan ini memang juga pernah kemarin juga ada kejadian ya, artis yang meninggal kalau tidak ada agen mungkin bisa jadi si pihak ahli waris tidak tahu. Nah, hal-hal yang seperti ini itu menjadi menarik dan seharusnya menjadi metode perbaikan bagi perusahaan asuransi syariah ya, bagaimana kemudian bisa memberikan servis yang lebih dibanding yang lain. Karena rata-rata ketika kita mengisi aplikasi itu tidak sampai kemudian nanti ahli warisnya siapa, nomor HP-nya berapa, kemudian kopi polis juga belum tentu pihak ahli waris tahu. Jadi kalau memang ahli waris tidak mengetahui polis, ya kan tidak bisa juga memastikan ya dia punya atau enggak. Tapi kalau memang pernah menyampaikan gitu secara lisan, ya ini menjadi sebenarnya upaya yang lebih keras juga dari pihak ahli waris untuk mencari tahu ya, karena memang database itu juga secara nasional tidak pernah ada gitu. Kalau misalkan seorang warga negara ikut sebuah polis asuransi, kemudian ahli warisnya tidak tahu, dia akan mencari kemana itu tidak pernah ada fasilitas yang kita bisa akses. Kecuali tadi bahwa kasusnya itu memang asuransi yang disediakan secara wajib ya. Misalkan ada pesawat terbang, kemudian dia jatuh, tentu pihak-pihak yang terkait, pemerintah dalam ini langsung akan memberikan pengumuman bahwa ahli waris itu akan langsung mendapatkan santunan. Tapi itu kan karena asuransi yang bersifat wajib gitu. Nah, bagaimana dengan asuransi yang sifatnya tambahan tadi? Itu ya sebenarnya bergantung tadi kepada bagaimana posisi polis itu bisa dilacak. Nah, dalam hal ini kalau misalkan ahli waris tidak punya kopi polis, itu menjadi sebuah kesulitan memang. Kecuali nanti misalkan agennya berbaik hati, kalau memang melalui agen ya. Kalau sekarang kan lebih banyak by online sehingga tidak ada intermediary di situ. Kalau melalui agen atau melalui broker gitu ya, kan di sini ada intermediary atau pembawa bisnis atau channeling bisnis atau sumber-sumber pihak yang akan memperantarai antara perusahaan asuransi dengan tertanggung atau peserta itu kan ada beberapa macam. Salah satunya adalah agen atau tadi broker gitu. Jadi kalau ada broker atau agen mungkin bisa mengingatkan nanti kepada pihak ahli warisnya bahwa ada loh ini polis yang nanti bisa diproses untuk diajukan klaimnya. Tapi kalau tidak ada ya itu juga menjadi persoalan. Tadi saya juga nggak tahu caranya gimana gitu. Itu yang seharusnya nanti menjadi bahan perbaikan di pihak perusahaan atau penanggung itu untuk memberikan info tidak hanya kepada si peserta tapi juga kepada pihak nanti ahli warisnya. Beneficiary-nya itu tidak hanya sekedar nama tapi juga ada minimal mungkin nomor HP ya, nomor HP, ada WA. Nanti begitu polis itu sudah selesai, si pihak ahli waris juga otomatis nanti akan mendapatkan notifikasi berupa kopi polis gitu. Jadi kapanpun nanti peserta meninggal, ahli waris otomatis sudah tahu bahwa pihak
orang tuanya atau keluarganya itu memang memiliki polis yang bisa diklaim. Mungkin seperti itu ya Mbak Dinda, ini menjadi PR bagi para praktisi juga nih di asuransi. Iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Fajar dan Dinda. Boleh di lower hand Dinda. Baik, selanjutnya yang muncul dari saya ada Kak Siva Aprilia. Boleh Kak Siva? Ya, selamat malam Pak. Saya Suaranya mau kecil. bertanya, keunggulan asuransi syariah takaful umum ini dengan asuransi syariah lainnya apa ya Pak? Lalu mekanisme pengelolaan risiko di asuransi takaful umum sendiri bagaimana? Dan apakah klaimnya mudah dan cepat dari tiap produk asuransi yang disediakan? Terima kasih Pak. Ya, kalau kita berbicara tentang perbedaan, karena saya juga terus terang belum mengkomparasi itu ya dengan perusahaan sesama anggota asosiasi asuransi syariah yang lain gitu. Jadi kalau yang saya tampilkan di sini adalah perbedaan secara prinsipal terhadap asuransi konven ya. Jadi kalau yang konven kan nanti ada sifatnya bahwa dia itu terjadi transfer of risk gitu kan, semua pendapatan akan dikelola oleh pihak perusahaan asuransi. Tapi kalau di syariah berarti nanti ada dua pos, yaitu dana kelolaan tabaruk dan sebagian lagi menjadi ujroh atau fee dari pihak pengelola dan seterusnya gitu. Tapi kalau saya ditanya apa perbedaan takaful umum atau keunggulan takaful umum dibanding asuransi syariah lain, saya tidak bisa menjawab di sini karena saya belum melakukan komparasi. Tapi pada dasarnya secara konsep dasar tentu saja akan relatif sama sebenarnya. Karena akad-akad yang akan dipakai tentu saja akad-akad yang sudah disetujui oleh pihak DSN MUI ya, tinggal memilih mau memakai akad yang mana. Nah, di sisi lain mungkin kalau dari aspek servisnya barangkali ya, kalau servis ya sekarang kan memang sudah mengarah kepada digitalisasi. Dan ini juga saya rasa akan diaplikasikan oleh teman-temannya lain di asuransi syariah lain, bahwa sekarang penerbitan polis itu tidak harus secara manual, tetapi sudah boleh menggunakan namanya e-polis atau polis elektronik, dan itu sudah juga di-approve atau disetujui oleh otoritas jasa keuangan bahwa polis elektronik itu sah dipakai sebagai perjanjian asuransi. Jadi seperti itu ya. Jadi di industri asuransi syariah utamanya adalah bahwa akad itu berbeda dengan yang lain, kemudian servisnya saya rasa juga akan sama ya, karena sekarang kan modelnya digitalisasi. Kemudian masalah klaim apakah mudah atau tidak juga itu jawabannya akan menjadi relatif, karena sebenarnya yang akan diperlukan nanti validitasnya adalah ketika misalkan semua persyaratan klaim itu sudah terpenuhi atau tidak oleh peserta gitu. Kalau memang dari persyaratan klaim sudah terpenuhi dan kemudian ada beberapa kendala gitu ya, kendala mungkin tidak respon dan seterusnya, itu berarti menjadi nilai negatif bagi operator takaful gitu. Nah, apa yang kami lakukan saat ini karena juga kemarin tertrigger dengan adanya COVID, maka proses klaim itu kita tidak secara manual mengisi form, tapi sudah ada saluran, yaitu yang paling mudah adalah melalui sarana WhatsApp ya. Kalau WA kan semua orang hampir sama gitu. Jadi cukup menyampaikan informasi lewat WA, nanti akan dibantu oleh tim kami untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan gitu. Termasuk misalnya ada klaim kendaraan, nanti kami pun tidak harus langsung turun ke lapangan, tapi cukup nanti dari pihak peserta itu untuk memperlihatkan bagian dari kendaraannya mana yang rusak, nanti akan divalidasi oleh pihak kami gitu melalui online. Jadi seperti itu ya. Kalau dari aspek metodenya, saya rasa ini sudah cukup mengalami kemajuan karena sudah tidak ada mekanisme di mana ada surveyor klaim yang akan turun secara langsung ke lapangan, tetapi ini berdasarkan kepada laporan langsung dari pihak peserta gitu. Jadi seperti itu ya. Kalau nanti akan ditanya mudah atau tidak, ya sebenarnya tergantung juga dari dua pihak tadi. Kalau sarananya sudah cepat, tapi ternyata beberapa persyaratan klaim itu
masih menunggu, itu berarti ada kemungkinan delay di proses penyelesaian klaimnya gitu. Kami tidak bisa juga mengklaim bahwa kami akan selalu lebih cepat gitu, tapi ini tergantung kepada nanti kerjasama antara kami juga dengan pihak si peserta tersebut, Mbak. Mungkin seperti itu ya jawaban saya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kepada Pak Fajar, kepada Kak Siva juga mungkin boleh dibawakan. Sedikit informasi mungkin untuk jawaban bisa diefektifkan mengingat waktu sudah 8.56. Baik, ke penanya selanjutnya dari Kak Anan Hanifah. Saya persilakan untuk bertanya, Kak Anan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak. Salam kenal. Mau izin bertanya Pak, apa yang membuat kita perlu melakukan asuransi syariah gitu Pak? Dan mungkin untuk seseorang yang bekerja di instansi, misalnya instansi swasta, juga biasanya diwajibkan untuk daftar asuransi ya Pak. Dan beberapa persennya itu kan selain dari pihak perusahaan, juga dari pihak yang melakukan asuransi, yang melakukan pembayarannya gitu ya Pak. Dan bagaimana ya Pak mungkin kelanjutannya jika misalnya seseorang yang bekerja ini diwajibkan untuk melakukan asuransi syariah, tapi ketika dia pindah instansi atau nggak lagi bekerja, beliau ini nggak mendapatkan manfaatnya gitu, jadi nilai hangus ya Pak mungkin. Terus kelanjutan untuk memproteksinya mungkin bagaimana, karena masih banyak yang berpikir lebih baik kita nabung aja daripada melakukan asuransi seperti itu Pak. Terima kasih. Iya. Jadi tadi ada metode bahwa pihak perusahaan memang karena ini regulasi di Indonesia ya, tentu saja setiap karyawan itu diwajibkan untuk masuk di dalam program minimal di BPJS itu ya, BPJS Kesehatan dan juga kecelakaan. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, sehingga dalam hal itu karyawan mungkin untuk beberapa hal secara pokok atau dalam level tertentu itu sudah diproteksi. Nah, apakah kemudian perlu ada tambahan asuransi yang lain? Ya kita nanti tentu saja perhitungkan. Kalau memang di perusahaan itu hanya menyediakan jenis asuransi yang terkait dengan kesehatan misalkan, mungkin kita memerlukan bentuk asuransi yang belum disediakan oleh perusahaan tersebut. Beban istilahnya akan menjadi pihak karyawan itu sendiri gitu. Nah, soal tadi yang pindah perusahaan, memang otomatis kalau kepesertaan yang sifatnya wajib maupun yang non wajib juga harus dinotifikasi dari pihak si tertanggung itu atau peserta kepada perusahaan asuransi. Begitu selesai dia harus lapor karena tidak punya kepentingan lagi ya. Kalau kita sudah tidak bekerja kan kita hubungannya dengan perusahaan itu apa gitu. Jadi kemungkinan memang tidak bisa mengklaim untuk polis yang lama. Nah, dengan demikian maka diperlukan adanya lanjutan yaitu membuka polis yang baru sebenarnya dalam hal itu. Mungkin itu ya, Mbak Anan. Tadi sepertinya ada yang miss sedikit mungkin. Ada yang belum saya jawab barangkali ya. Baik, terima kasih kepada Pak Fajar. Selanjutnya saya persilakan kepada penanya Kak Muhammad Taufik. Dipersilakan Kak Taufik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja nih Pak Fajar. Ya, untuk asuransi syariah ini kan dia memiliki visi misi itu kan tidak hanya duniawi tapi juga ukhrawi. Artinya ada misi dakwah ke depan sampai ke akhirat gitu. Nah, setelah banyaknya fatwa-fatwa tentang asuransi syariah, saya belum melihat apakah ada ketentuan ataupun regulasi khusus tentang siapa yang boleh menjual asuransi syariah. Apa syarat-syarat perusahaan selain adanya ini ya Dewan Pengawas Syariah di sebuah perusahaan, apakah ada misalnya perusahaan itu harus memiliki mayoritas sahamnya adalah muslim. Kemudian agen penjual apakah ada syarat muslim atau non muslim boleh menjual asuransi syariah. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Taufik. Ya memang betul Pak. Jadi di DSN MUI setahu saya juga ya, itu lebih banyak memang terkait dengan akad-akad yang berlaku antara pihak operator takaful sebagai pengelola ya dengan pihak peserta baik sebagai kumpulan peserta maupun antara peserta secara individu dengan perusahaan. Namun tidak mengatur tadi ya Pak soal bahwa
saham perusahaannya itu apakah harus katakanlah dimiliki misalkan 100% oleh pengusaha muslim gitu ya Pak, atau misalkan bahwa perusahaan itu induknya tidak boleh perusahaan yang bergerak di bidang non halal gitu ya Pak. Itu memang saya belum mendapati sih Pak soal komposisi shareholder itu, bagaimana kaitannya dengan nanti dia misalkan punya anak perusahaannya syariah, itu saya belum sejauh itu Pak. Yang ada adalah ketika dana kelolaan tabaru itu diinvestasikan, itu memang dari fatwa DSN dan juga diperkuat oleh OJK itu harus diinvestasikan pada instrumen investasi yang halal gitu Pak, yang tidak melanggar syariat Islam gitu. Contohnya kalau deposito syariah gitu ya Pak. Kemudian ada sukuk dan seterusnya gitu. Tapi tadi bahwa terkait bahwa komposisi sahamnya si pemiliknya itu apakah akan dilihat gitu ya Pak, itu untuk saat ini saya belum menemukan sih Pak dalam hal ini gitu. Nah, kemudian tadi untuk agen penjual juga dalam hal ini memang tidak dibatasi misalkan apakah dia itu beragama Islam atau tidak ya Pak. Karena memang kalau kita lihat selama muamalah itu tidak melanggar prinsip. Jadi kalau di kaidah muamalah kan berlaku ada game gitu ya, ada salah satu konsep di muamalah Islam itu al aslu fil ibahah yadullu alal tahrimiyah. Jadi segala sesuatu itu bersifat dibolehkan kecuali ada yang melarang. Nah, dalam hal ini memang belum ada fatwa Pak yang terkait dengan apakah agen penjual misalkan itu juga harus seorang muslim. Jadi dalam hal ini memang boleh Pak untuk agen penjual itu karena dia memang mitra itu tidak berpengaruh kepada keputusan manajemen, dia hanya memang memasarkan sehingga dalam hal ini memang boleh. Tapi kalau dari struktur organisasi di karyawannya itu rata-rata sih memang muslim Pak dalam hal ini. Yang kami jalin juga rata-rata muslim karena memang khawatirnya nanti ada pengaruh di masalah soal campur dengan akidah di agama lain gitu ya Pak, ada yang mencampuri hal itu. Tapi bisa jadi nanti di luar negeri itu Pak, konsep yang syariah juga diaplikasikan oleh orang-orang yang sebenarnya non-muslim gitu Pak, di luar negeri sana gitu ya. Misalnya di Amerika kan ada asuransi syariah juga itu. Nah, walau alam, bisa jadi mungkin yang mengoperatori juga bisa jadi ada komposisi yang non-muslim juga di situ Pak. Begitu yang bisa saya sampaikan Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Fajar atas jawabannya. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab akan saya cukupkan melihat jumlah penanya dan juga waktu yang ada sudah 21.03. Kita akan masuk kepada sesi pengumuman 5 penanya terbaik. 2 penanya terbaik akan diumumkan oleh saya selaku moderator dan 3 penanya terbaik sisanya akan diumumkan oleh Pak Fajar. Begitu ya Pak? Iya, boleh. Mas. Ya. Mungkin dari saya dulu. 2 penanya terbaik, walau tadi penanya hanya 5. Dan saya cukupkan juga karena mengingat waktu. Untuk 2 penanya terbaik pertama, kepada yang pertama Kak Dinda, atas nama Dinda. Yang kedua atas nama Kak Anan Hanifah. Atas nama Kak Anan Hanifah. Mungkin 3 penanya sisanya boleh Pak Fajar. Ya, baik, terima kasih. Untuk penanya yang terbaik, jadi 3 ya. Yang pertama itu tadi terakhir ada Pak Muhammad Taufik. Kemudian yang kedua Siva Aprilia. Dan yang ketiga Putri Dwi Anjani. Itu Mas. Baik, itu tadi teman-teman, izin mengulang. Ada Kak Putri, Kak Dinda, Kak Siva, Kak Anan, dan Pak Taufik. Baik, itu tadi teman-teman mungkin dari panitia akan dikoordinasikan terkait dengan hal ini. Selanjutnya, kalau tadi penyampaian materi sudah, penyampaian informasi terkait takaful yang partnership, program kerja eksternal dari KC Lisensi UIN Jakarta, dan juga sesi tanya juga sudah. Selanjutnya yaitu kita dokumentasi bersama. Kepada teman-teman peserta, saya himbau untuk menyalakan kameranya. Ayo teman-teman. Silakan untuk on kamera dan berikan senyuman terbaiknya.
Sebelumnya untuk dokumentasi dari pihak Takaful atau bagaimana? Ya, dari saya aja. Oke. Baik, teman-teman, mungkin ayo kita on cam. Masih sangat sedikit ini. Ada 47 peserta. Kita efektifkan waktu, mari kita on cam, kita dokumentasi bersama. Oke, udah siap semuanya ya. Aku hitung 1, 2, 3. Oke, sip. 1 kali lagi ya, sebentar. Oke, udah siap. Aku hitung 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Baik, teman-teman peserta sekalian, telah sampailah kita di penghujung acara. Sebelum itu, izinkan saya untuk sedikit menyimpulkan terkait materi pada malam ini. Terkait dengan asuransi syariah, konsep dasarnya adalah ta'awun dengan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis, yaitu pada surat Al-Ma'idah ayat 2. Selanjutnya, terkait dengan fatwa terkait asuransi syariah, yaitu ada pada fatwa nomor 21 garis miring DSN MUI garis miring 10 garis miring 2001 yang mengatur tentang takmin, takaful, dan tadomun. Selanjutnya, dari evolusi model takaful itu ada evolusi yang pertama, kedua, yang ketiga, yaitu pure wakala model, yang keempat ada wakaf wakala model. Dan juga pada takaful umum sendiri, itu menggunakan model asuransi syariah wakala mudharabah with performance fee. Juga tadi sudah disampaikan terkait dengan program PA asuransi dan takaful partnership tadi, juga dengan informasi lainnya. Terakhir, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Pak Fajar selaku narasumber kita, kepada Takaful Umum, kepada Kasih Lisensi Jakarta atas terselenggaranya webinar ini. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan pada moderator ini, saya mohon maaf. Marilah kita tutup acara ini dengan beristighfar sebanyak-banyaknya dan lanjut dengan doa kafaratul masjid. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Syaiful Akbar selaku moderator pamit undur diri. Semoga teman-teman mendapatkan nilai ibadah dan apa yang diniatkan di awal dalam keikutsertaan dalam webinar ini, itu bisa teman-teman dapatkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah betul, syukur jazakallah. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat ya. Untuk penanya terbaik bisa menghubungi admin WhatsApp ya. Terima kasih Kakak. Mungkin aku izin live boleh Kak? Ya, silahkan. Terima kasih ya Kak.